Oke pemirsa, masih melanjutkan perbaikan kompresor yang tertunda kemarin ya, karena kemarin sudah malam dan saya pun juga sibuk banyak pekerjaan, jadi baru kita lanjutkan lagi. Jadi untuk pemasangan ini ya, karena ini kita ganti ya, aslinya itu sepulnya sudah kebakar, jadi kita akan nibal saja. Dan ini sepul yang bagus, terus ini piston yang bagus ya. Dan untuk sepul yang ini pistonnya sudah aus di sana, sudah bocor. Nanti kita review juga bagaimana sih piston yang bagus dan yang tidak, nanti kita akan review. Dan sekarang kita akan uji coba dulu ini apakah sudah pas untuk pemasangan. Apabila ini sudah pas, berarti putarannya di sini halus ya, tidak ada suara tak 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 atau gimana gitu. Biasanya kalau dia nggak pas biasanya lengket ya. Coba kita nyalakan apakah sudah bagus pasangannya. Nah, ini sudah mantap. Kalau sudah seperti ini sudah bisa kita pasang guys. Jadi kalau sudah seperti ini bisa langsung kita pasang ya, kita pasang ke tempatnya. Jadi sudah dipastikan bagus kalau bunyinya sudah seperti ini. Biasanya kalau dia nggak pas untuk pemasangan ini, jadi untuk pemasangan ini juga hati-hati teman-teman ya. Di sini harus posisi rotornya ini harus benar-benar di tengah, tidak boleh asal-asal pasang ya. Jadi harus benar-benar di tengah. Jadi untuk pinggirnya di sini kita benar-benar kita awasi apakah benar sudah di tengah atau belum. Contohnya seperti ini ya. Jadi di sekelilingnya di sini harus ada selahnya. Oke, kita langsung pasang guys. Nanti kita akan review bagaimana sih untuk membedakan kompresor yang bocor pada pistonnya. Karena apa penyebabnya oli naik terus, dan apa penyebabnya kulkas tidak, kompresinya tidak 100% seperti itu ya. Maksudnya kompresinya lemah dan lain sebagainya, itu penyebabnya apa, nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi ya. Untuk kemarin mungkin kurang detail untuk jawabannya, dan sekarang mau kita jelaskan lebih detail lagi. Oke, sudah kita pasang. Sekarang coba kita cek kompresinya ya. Kita nyalakan dulu, kita pakai suaranya, kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu, olinya kemana-mana, suaranya sangat halus banget. Campuran air ya, karena tadi hujan. Kita semprot dulu karena tadi hujan. Tangan satu susah ya, di kaki kita ada. Sekarang coba kita nyalakan. Suaranya sangat halus banget ya. Seperti ini ya. Aslinya itu kompresor ini kita tekan kayak gini tuh nggak kuat ya. Seperti ini tuh tangan saya keluar. Sebetulnya aslinya itu nggak tahan kita. Sekarang coba kita gunakan gunakan manifold. Coba kita pasang manifold, ada berapa tekanannya, kita buka aja dulu. Kita pasang dulu manifoldnya, selangnya. Sekarang coba kita tutup ya, ada berapa tekanannya, perhatikan. Langsung full ya, langsung full. Ini kalau kita biarkan ini meledak ya, berarti ini sampai berapa PSI ini ya, sampai 200 PSI ya, jadi 200 PSI lebih. Perhatikan, kita ulang lagi, perhatikan. Nah, sampai mentok ya. Jadi nggak tak biarkan, kalau kita biarkan bisa meledak ini selangnya. Dulu pernah saya sampai meledak kayak gini. Kita ulang lagi. Nah, ini kalau kulkas yang masih bagus seperti ini, jadi PSI nya itu yang kemarin sebelum kita perbaiki, yang sudah kita live kemarin, bisa cek di video live saya sebelumnya.
itu hanya sampai di sini saja ya, sampai di sini hanya 50 PSI, dan sekarang hingga 200 PSI ya, 200 lebih. Nah, mentok. Nah, kita buka, takutnya meledak. Oke, sekarang kita akan review seperti apa sih contohnya piston yang masih bagus atau masih enggak. Dan saya tuh pernah membuat tutorial atau membuat penjelasan, tapi ada komentar yang tidak terima dengan penjelasan saya karena penjelasan saya itu dianggap hoax ya. Dan sekarang mau kita akan buktikan seperti apa sih cara membuktikan apabila kompresor, untuk mengetahui kebocoran kompresor atau kompresor yang kurang bagus itu bocornya dari mana, dari pak atau dari pistonnya, nanti kita akan jelaskan. Oke, sekarang saya akan pasang itu kulkas yang ini ya, yang ini aslinya ini teman-teman ya, pistonnya aslinya ini, cuman pistonnya kita akan nibal, kita ganti. Ini adalah piston aslinya, cuman sama mereknya ya, modelnya juga sama. Nanti coba kita buktikan di mana sih titik kebocorannya, nanti supaya rekan-rekan semuanya nanti tahu apabila menemukan kerusakan-kerusakan kompresor, jadi bisa memprediksi ini, oh bocornya dari sini sini situ ya, jadi nanti bisa menjawab apabila ada pertanyaan. Inilah sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Dan mengapa kompresor itu olinya naik terlalu cepat ya. Biasanya kompresor yang olinya naik terlalu cepat itu pastinya pembekuannya pasti nggak normal, pastinya ngeblok di atas ya. Kalau biasanya yang naik yang terlalu cepat itu disebabkan keausan pada pistonnya. Pastinya kalau sudah naik terlalu cepat olinya, pastinya PSI-nya pun juga tidak 100%, tidak sampai 200 lebih ya. Jadi untuk kompresi kompresor ini apabila normal itu bisa hingga 500 PSI ya. Ini tadi saya cek sampai 200 PSI itu masih laju gini, mentok gini masih nabrak, tak gitu langsung kita buka. Jadi apabila kompresor masih di atas 200 itu berarti pembekuannya masih oke ya. Apabila di bawah 100 itu sudah tidak ada pembekuan pada kulkas seperti itu. Itu disebabkan aus pada pistonnya. Biasanya tanda-tanda aus pada pistonnya itu ditandai yaitu oli yang naik terlalu cepat seperti itu ya. Naik terlalu cepat, lalu PSI-nya juga tidak sampai 100 PSI seperti itu ya. Misalnya biasanya kalau masih di atas 100 PSI itu masih beku. Kulkas masih beku, tapi kalau di bawah 100 PSI, jadi kulkas kadang beku, kadang enggak, kadang beku, kadang enggak itu. Paling biasanya itu ada pengeblokan di atas ya. Jadi kulkasnya pastinya ngeblok seperti itu. Dan ini kompresornya ada dua. Dan ini nanti kita bandingkan seperti apa sih tanda-tanda kompresor yang kurang baik. Kelihatannya kompresornya baik tapi kurang baik itu ya. Dan di sini sudah kita pasangkan manifold, dan di belakang saya ini ada kompresor angin ya. Kompresor angin nanti untuk menekan anginnya. Ini ada kompresor angin, sudah kita isi angin. Sudah kita isi angin 80 PSI. Dan nanti saya akan coba kita nyalakan piston mana yang bagus ya. Nanti kalian pun sudah bisa menjawab sebelum saya kasih tahu mana yang rusak. Sekarang mau kita buktikan, dan sekarang mau kita nyalakan, kita kasih angin dari kompresor. Sekarang mau kita buka keran dari kompresor ini, kita tutup semuanya. Oh, kita buka ya malah ya. Kita buka semuanya. Nah, ini nanti PSI-nya Pak yang paling tinggi itu pastinya kompresor yang bagus. Kalau PSI-nya yang paling rendah itu pasti kompresor yang sudah ngobos alias sudah bocor ya. Kita susun, kita samakan pistonnya. Jadi piston kita masukkan semuanya. Sekarang kita buka keran dari kompresornya. Perhatikan. Nah, di mana? Sebetulnya malah yang bagus ini ya, tapi di sini PSI-nya malah rendah di sini, malah di sini yang nggak bagus, malah tinggi. Jadi
Ini kekuatannya berarti berbeda ya. Kita cek kekuatannya sampai berapa PSI. Dan di sini sampai 200 PSI. Ya benar ya. Yang ini sampai 130 PSI, ini sampai 200 PSI ya. Jadi beda memang. Tekanannya lebih tinggi yang merah. Oke. Sekarang kita buktikan seperti apa cara membuktikannya. Seperti ini ya. Sekarang kita dekatkan. Nah, kalau seperti ini, tentunya belum kelihatan mana kompresor yang bagus dan mana kompresor yang kurang bagus. Untuk membuktikannya, kita akan tetesi oli ya. Kita kasih oli. Kita ambilkan oli. Ini ada oli di sini. Saya akan tumpahin oli. Jadi di pistonnya, nah ini belum kita tumpahin oli ya, ini sudah kelihatan bocor di pistonnya ya. Nah ini tanda-tanda piston yang sudah aus. Nah ini ya, ini tanda-tanda piston yang sudah aus. Coba kita tutup. Jadi di sini pun juga ngobos kalau dia aus, masanya nggak bisa nekan. Nah ini ya. Jadi di sini adalah dinyatakan pistonnya sudah bocor. Dan untuk berikutnya, yang di sini, ini yang masih bagus ini apakah bocor juga? Coba kita tumpahin oli juga. Ternyata yang bagus sama sekali tidak bocor ya. Nah ini yang tidak bagus tadi, dia bocor ya. Coba kita tumpahi lagi biar kelihatan bocornya. Nah. Ya, karena tekan sama udara, dia kelihatannya bocornya ya. Berat ya. Jadi dia kelihatan bocornya ya. Kalau masih bagus nggak bocor teman-teman ya. Ini masih bagus, ini nggak bocor. Walaupun kita tutup di sini juga tidak ada bocor sama sekali. Perhatikan. Kalau yang masih bagus tidak bocor sama sekali ya. Ini kita buktikan apakah tidak ada anginnya kok nggak bocor ya. Ini kita buktikan di sini saja ya. Kita buka di sini, apabila di sini ngopos berarti ada anginnya ya. Coba kita buka. Nah, ada anginnya. Nah, ini menunjukkan bahwa di sini ada angin. Nah, dia tidak bocor sama sekali walaupun kita putar-putar seperti ini ya. Jadi tidak ada angin keluar ya. Walaupun kita kasih oli lagi di sini. Nah, juga tidak ada angin keluar. Tidak ada gelembung. Nah, sekarang kita jelaskan ya. Kita tutup dulu di sini kerannya. Jadi kalau apabila yang bagus, kalau kita tutup kerannya di sini, pasti dia tidak kembali kerannya ya. Ini yang bagus, ini yang merah ini. Coba kita tutup. Apakah kerannya kembali? Jarumnya kembali? Oh, ternyata ini yang jelek ya. Yang merah ini adalah yang sebelah sini ya. Saya tidak tahu. Ini langsung turun. Yang hijau ya benar ini, yang hijau ini yang tadi yang tinggi ya. Yang naiknya tinggi memang ini adalah yang bagus. Sekarang kita tutup, coba kita tutup dia turun atau tidak. Nah, kalau yang bagus ini tidak turun. Sekarang kita lepas. Ini, nah, kita sisakan yang bagus saja ya. Oh, ini dari kompresornya, kita lepas. Kompresornya kita tutup dulu kerannya. Kita tutup dulu keran kompresornya. Nah, ini sudah kita lepas semua ya.
Jadi kalau yang masih bagus, kerannya tidak turun sama sekali. Jadi masih benar-benar rapat semuanya di sini. Semuanya, klep dan piston semuanya rapat ya. Tidak ada yang turun di sini. Ini kalau yang masih bagus. Kalau sudah nggak bagus seperti ini yang nggak bagus ya. Ini yang masih bagus, dia naik ya. Ini misalnya kita buka ya turun dia. Jadi bisa turun apabila kita buka di sini ya. Coba kita buka. Nah, dia langsung turun. Dan sekarang kita jelaskan lagi dan apa penyebabnya kompresi kecil atau dorongan kompresinya kurang kuat, biasanya di mana saja kerusakannya. Apabila ada yang bertanya seperti itu, biasanya kerusakan ininya jebol ya. Paknya ini jebol, sering saya temukan juga. Paknya jebol, lalu kita ganti paknya. Yang kedua, biasanya ininya ngobos di sini. Pernah ininya kendor. Saya juga menemukan baut di sini kendor, lepas bautnya. Jadi ini ngobos. Dan ada lagi kerusakan yang lain. Itu ya ini disebabkan ini. Atau ininya kropos, besinya ini kropos. Saya juga sering menemukan besinya yang kropos. Jadi beda-beda ya. Biasanya PSI yang kecil. Dan yang selanjutnya, apabila tidak ada PSI sama sekali, di mana kerusakannya, Bang? Misalnya ada yang bertanya itu. Biasanya ini lepas, ini putus ya. Setang pistonnya ini juga bisa putus. Ini sering saya temukan. Saya sering menjumpai piston yang putus sampai remek. Kadang itu suaranya kompresor ini halus banget. Karena tidak ada stang ya, stangnya ini sudah lepas semuanya. Lepas, jadi tinggal bandulnya saja. Jadi suara pistonnya halus, bagus ya suaranya. Ampernya juga bagus karena tidak ada stangnya. Dia tidak ada beban. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasannya. Jadi mudah-mudahan video yang kita sampaikan ini bisa membantu kekurangan pemahaman dari teman-teman semuanya. Apabila kalian menemukan oli naik yang terlalu cepat, itu biasanya disebabkan ada keausan ya. Apabila naik terlalu cepat, PSI-nya masih di atas 200 PSI, pakai saja, tidak apa-apa. Misalnya masih 150 PSI, tekanannya itu masih bisa beku, pakai saja, tidak apa-apa ya. Tapi alangkah baiknya kita sarankan ganti saja kompresor yang baru. Ini saran saya. Apabila terpaksa, tidak apa-apa, dipakai dulu apa adanya itu. Seperti itu ya. Tapi ya kasihan pemiliknya juga, nanti kalau sebentar rusak lagi, keluar biaya lagi. Biasanya pemilik kulkas itu kalau sudah servis sekali, itu tidak mau nyerviskan sekali lagi, karena ongkos servisnya mahal ya. Dia mahalnya itu karena apa mahal? Satu, perjalanannya jauh. Kedua, spare partnya juga mahal. Freonnya ini juga mahal teman-teman, freonnya. Untuk olinya ini pun juga mahal ya. Untuk alat kulkas itu semuanya mahal. Jadi ya ongkosnya itu disesuaikan dengan spare part kulkasnya ya. Masalahnya spare partnya mahal, kita ongkosnya pastinya juga mahal, seperti itu. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan, dan mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya, like, komen, share. Terima kasih.